Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Semoga hari ini kalian dapat menerima pelajaran dengan baik. Tetap fokus. Tolong kondisikan dulu tempat duduknya. Sok, duduknya yang rapi. Udah siap menerima pelajaran hari ini? Nah, sekarang cek kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Coba. Ada? Ya, kita absen dulu ya sebentar. Perempuannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila. Kenapa Nabila? Ada kabar? Nabila sama siapa lagi? Laki-lakinya, siapa yang tidak hadir hari ini? Jaki. Kenapa Jaki? Ada kabar? Siapa lagi? Piki. Siapa lagi? Hamzah. Terus siapa lagi? Jaki, Hamzah, Piki, Nabila. Yuda ada? Alhamdulillah. Berarti hari ini 4 orang yang tidak sekolah ya. Kita doakan apabila ada teman kalian yang sakit, semoga lekas sembuh. Kalaupun tidak ada kepentingan apapun, mudah-mudahan besok sekolah. Ya. Nah anak-anak, sebelum ke pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa Hasan. Siap? Ya.
Nah, anak-anak, masih semangat? Ya, coba tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Anak-anak, bagaimana kalian hari ini bahagia? Kalian happy hari ini? Siap belajar? Anak-anak, minggu lalu kalian telah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apakah masih ingat? Masih ingat tidak? Coba penerapannya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan sila ke-1 apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa jawab? Yuk, siapa? Ayo, angkat tangannya. Ayo, pengamalan sila Pancasila yang ke-1. Yuk. Oh iya, sebentar. Ayah, Pak. Yuk. Salam berjamaah. Terus, ada lagi? Apa lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Salat berjamaah? Suka tidak salat berjamaah? Apalagi laki-laki hari Jumat suka melaksanakan ibadah salat Jumat. Itu termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila ke-1. Nah, pengamalan sila kedua, masih ingat apa itu? Kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Yuk, ada yang bisa jawab? Masih ingat tidak bagaimana pengamalan sila kedua Pancasila? Kalian terapkan mau di sekolah, mau di rumah, maupun di lingkungan. Apa sih sila kedua itu? Sila kedua Pancasila apa sih? Ada yang membacakan? Ya, ada yang membacakan sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus peduli sama orang, harus menghargai orang. Apalagi? Apabila ada yang sakit kita jauh. Nah, yang ketiga pengamalan persatuan Indonesia. Bagaimana? Kalau penerapannya di kelas nih, di kelas sesuai dengan pengamalan sila ke-3 Pancasila. Coba lihat apa? Bukan, kurang tepat. Persatuan Indonesia apa? Ayo. Baik. Betul. Apalagi? Stop. Ada yang bisa jawab? Ayo, Persatuan Indonesia. Ada persatuannya kata Ibu. Berarti kita harus bersatu. Harus bersatu, hidup rukun, tidak boleh bertengkar. Ya. Nah, yang sesuai dengan pengamalan keempat apa? Yang kemarin coba contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa? San, coba. Sila keempat. Gotong royong. Apalagi? Piket. Apalagi? Yang paling utama dalam sila keempat itu tadi apa? Musyawarah. Kan kita suka ada rapat orang tua, kamu suka diskusi kelompok, kamu kan suka kerja kelompok, ya? Nah, sekarang pengamalan sila yang ke-5, masih ingatkah apa itu bunyi sila ke-5? Yang ke-5 apa, Risa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak membeda-bedakan mau si miskin, mau si kaya. Kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hak kamu sebagai pelajar mendapat pendidikan situ, ya. Nah, hari ini materi tentang musyawarah. Nah, minggu lalu kalian telah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang pengamalan sila yang keempat. Karena hari ini kalian akan belajar tentang apa sih musyawarah
lanjutkan ke materi musyawarah. Apa itu musyawarah? Ada yang tahu tidak? Apa sih musyawarah teh? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Apa rapat? Sok tinggal rapat. Naon sih tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk mencari keputusan bersama. Nih, mau acara samanan di sekolah contohnya, ya kan harus dimusyawarahkan, kan harus dirapatkan. Mau seperti apa nih acara kenaikan kelasnya, ya? Berarti harus ada keputusan bersama. Jadi tidak diputuskan oleh satu orang atau pihak sekolah saja. Harus dirapatkan dengan orang tua murid, dengan wali murid, dengan guru di sekolah, ya. Itu semua dimusyawarahkan sehingga mendapatkan keputusan bersama. Dan setiap anggota atau setiap baik itu pihak sekolah maupun orang tua murid harus melaksanakan dan harus menerima hasil musyawarah. Sampai situ bisa dipahami? Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan atau memahami apa sih pentingnya musyawarah. Itu ya? Siap belajar? Nah, lebih lanjut kalian tonton dulu videonya tentang musyawarah biar lebih paham, ya. Teman GC, bagaimana proses pemilihan ketua kelas di kelas kalian? Misalkan, ada teman-teman yang menganggap Budi cocok menjadi ketua kelas karena dia adalah yang paling pintar. Namun, ada juga yang menganggap Andi lebih cocok jadi ketua kelas karena dia anak paling baik. Apakah kalian lalu melakukan voting? Atau musyawarah? Apa beda antara keduanya? Mana yang lebih baik? Yuk kita simak penjelasan di video ini. Kita mulai dengan musyawarah ya. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan bersama untuk mencapai keputusan atau kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Stop taking meeting notes and let click of AI Note Taker to record it. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything. From action item. Kalian pasti ingat bunyi sila keempat Pancasila. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini ternyata terkandung makna musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Dasar negara Pancasila juga dihasilkan dari proses musyawarah loh. Pada saat itu, ada 3 tokoh yang memberikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Setelah dilakukan musyawarah, disepakatilah rumusan dasar negara Pancasila seperti yang sekarang. Lalu, apa ciri-ciri musyawarah? Bagaimana cara melakukan musyawarah? Dan mengapa musyawarah itu penting? Yuk kita bahas lebih lanjut. Musyawarah dilakukan oleh lebih dari satu orang karena dibutuhkan pendapat dan perwakilan dari banyak pihak. Semua orang yang hadir memiliki hak dan kedudukan yang sama. Tidak ada orang atau kelompok tertentu yang diutamakan. Semua orang juga boleh menyampaikan pendapatnya. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah hasil dari persetujuan bersama atau mufakat maupun hasil suara terbanyak. Bagaimana langkah-langkah melakukan musyawarah? Sebelum melaksanakan musyawarah, langkah pertama adalah menentukan waktu dan tujuan musyawarah.
Pilih waktu yang sekiranya banyak orang bisa hadir. Dengan begitu, akan muncul lebih banyak pendapat dan keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi banyak orang. Tujuan musyawarah juga harus jelas agar musyawarah bisa lebih fokus dan efektif. Pilih juga orang yang bertugas untuk memimpin dan mencatat hasil musyawarah. Langkah kedua adalah membuka musyawarah dengan menjelaskan kepada peserta yang hadir apa tujuan dan harapan dari kegiatan musyawarah tersebut. Langkah ketiga adalah penyampaian pendapat. Berikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, usulan maupun idenya, serta saling memberikan bukan dalih. Langkah keempat adalah pengambilan keputusan. Setelah semua pendapat dan usulan dibahas, maka peserta musyawarah akan mengambil sebuah keputusan. Agar tidak ada pihak yang kecewa, keputusan diambil secara adil, bijak, dan tidak memihak kelompok tertentu. Jika diskusi yang dilakukan tidak menghasilkan suatu mufakat, cara terakhir yang dilakukan adalah pemungutan suara atau voting. Suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan bersama. Langkah terakhir adalah pelaksanaan dan evaluasi. Seluruh peserta tanpa terkecuali harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan agar tahu apakah telah tercapai sesuai yang diharapkan. Sikap apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan musyawarah? Dalam musyawarah, kita harus mendengarkan dan menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat. Jangan suka memotong, apalagi sampai menghakimi pendapatnya. Jika giliran kita yang sedang menyampaikan pendapat, maka bicaralah dengan sopan, jelas, dan saling menghargai satu sama lain. Sampaikan pendapat yang sekiranya bisa mewakili kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Setelah diambil sebuah keputusan, maka terimalah dan lakukan keputusan tersebut dengan bijak dan lapang dada, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Apa saja contoh penerapan musyawarah dalam kehidupan kita sehari-hari? Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, maupun lingkup negara. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga adalah menentukan tempat hiburan atau memilih warna cat tembok rumah. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah adalah pemilihan ketua kelas dan pembagian kelompok kelas. Contoh musyawarah di lingkungan masyarakat adalah menentukan hari untuk melakukan kerja bakti dan menentukan jadwal pos ronda. Sedangkan contoh musyawarah di lingkup negara adalah proses pembuatan undang-undang oleh DPR. Let's play. Make your very own monster. I really want to build a cute monster. Will you help me? Click here and build your very own. So I guess we'll start with Mengapa musyawarah itu penting? Dengan bermusyawarah, kita belajar untuk berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak egois dengan mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, musyawarah juga dapat mempererat kerjasama dan membangun kerukunan. Jadi jelas ya, apa itu musyawarah dan perbedaannya dengan voting. Lalu, manakah yang lebih baik? Musyawarah atau voting? Musyawarah lebih baik jika kita ingin mengutamakan kepentingan bersama. Dengan voting, keinginan pihak minoritas atau yang lebih sedikit jumlahnya tidak dipertimbangkan. Misalnya, pada contoh di awal, Budi terpilih sebagai ketua kelas karena menerima voting lebih banyak. Andi tidak jadi ketua kelas karena lebih sedikit teman-teman yang memilihnya. Akibatnya, teman-teman Andi merasa kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Namun, jika kelas kalian menjalankan musyawarah, bisa saja diputuskan untuk Budi menjadi ketua kelas dan Andi menjadi wakilnya. Dengan begitu, keinginan semua pihak dipertimbangkan dalam menentukan hasilnya. Wah, musyawarah sangat baik dan pantas dilakukan di setiap waktu ya. Ternyata belum tentu, karena proses bermusyawarah mungkin memakan waktu lebih lama
dan kompleks dibandingkan dengan proses voting, tergantung situasinya. Musyawarah atau voting bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Wah, sudah lengkap ya penjelasan tentang bermusyawarah teman kece. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Lembaga negara yang melakukan musyawarah ketika membentuk sebuah undang-undang adalah 2. Musyawarah merupakan salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila. 3. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri musyawarah kecuali. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik belajar bermusyawarah, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejarcita di Play Store. Like dan share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejarcita, kejar ilmu, raih cita. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, kalian tadi telah menyimak video tentang musyawarah. Jadi dalam pengambilan keputusan boleh dilakukan dengan voting ataupun dengan musyawarah. Itu ya. Apa tadi penjelasan dari video kalian dapat dipahami? Dan dalam bermusyawarah kita harus apa tadi? Menghargai pendapat orang lain dan harus menerima hasil keputusan bersama. Jadi tidak membedakan mana itu yang menang dan kalah, kita harus menerimanya. Menerima dengan lapang dada hasil keputusan. Nah, sekarang kita praktekkan. Kita mengambil keputusan bermusyawarah dengan cara menentukan siapa ketua kelas hari ini. Ya, silakan masing-masing kelompok boleh mau menunjuk siapa yang akan dicalonkan menjadi ketua kelas. Dari masing-masing kelompok satu orang silakan maju ke depan. Ya, silakan mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan maju ke sini. Ya, ke depan. Ya, kelompok 1 siapa saja? Maju. Ya. Kelompok 2. Ya, maju ke sini. Ya. Ini. Kelompok 3 dulu. Ya, sini. Kelompok 4. Maju. Ya. Nah, di sini sudah ada 4 orang. Ini ada calon dari kelompok 1, ada Raisa, dari kelompok 2 ada Nene, dari kelompok 3 ada Basam, dan dari kelompok 4 ada Zahra. Nah, dari keempat calon ini kita mencari ketua kelas dari mereka. Tadi dalam pengambilan keputusan ada 2, mau voting ataupun musyawarah. Nah, sekarang kita ambil voting dulu ya. Nah, silakan dari keempat calon ini. Nanti untuk kedepannya kelas kita mau seperti apa, buat nanti kesepakatannya setelah calon ini dipilih, gitu ya. Silakan kalian menyiapkan, sobekkan kertas sedikit. Nanti ditulis siapa calonnya yang sesuai dengan hati nurani kalian. Boleh ya? Kita tulis di depan. Yang ketat. Ibu minta bantuannya 1 orang untuk menulis di papan tulis. Silakan ditulis sesuai namanya. Ya. Sok. 1 Zahra ke pinggir ya. Jangan pakai 1 aja, langsung aja Zahra. Ya, dikasih garis ke bawah. Yang kedua Basam ke pinggir saja sini. Basam di sini. Jangan terlalu jauh. Yang ketiga Nene. Yang keempat ada Raisa.
Sudah dipersiapkan kertasnya? Ya, silakan. Silakan tulis nama calon yang akan kalian pilih sebagai ketua kelas. Silakan. Jangan melihat temannya. Silakan, itu sesuai pilihan kamu masing-masing, ya. Langsung dilipat kertasnya, dimasukkan ke kotak. Ini aja, kotak ini aja. Di sini, ya. Silakan ditulis dulu namanya, lalu dilipat kertas suaranya. Ya, ya. Ingatkan ya anak-anak, ketua kelas ini yang nantinya kedepannya akan memimpin di kelas kita. Silakan. Sudah? Silakan masukkan ke sini. Ya, masukkan ke belakang. Ya, silakan masukkan. Sudah? Ayo. Sudah? Ayo. Mana yang lainnya? Ayo. Oh, lanjut di sini. Sudah semuanya. Dan lanjut. Silakan. Dan dikasih garis bawah. Nah, ya. Sudah? Coba kita lihat ya. Kita buka hasilnya. Ibu perlu satu orang lagi. Anak perempuan maju ke sini. Satu orang lagi. Ayo, biar maju. Sini. Kita lihat hasilnya ya. Nih, diambil satu, terus bacakan namanya siapa. Yang sudah dipisahkan ke sebelah sana. Pasang. Lanjut. Raisya. Raisya. Lanjut. Raisya. Jahran. Raisya. Raisya. Tulis ke pinggir. Nah, udah. Lanjut. Siapa? Raisya. Jahran. Basam. Lanjut. Jahran. Iya, lagi.